Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kali ini akan memaparkan tentang aplikasi mobile, yaitu untuk tool yang kami bawakan ialah pengembangan e-banking berbasis aplikasi mobile. Sebelumnya saya akan mencoba memaparkan atau memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama ada Ahmad Syarif Septianto dengan NPM 2020 4350 1821. Yang berikutnya ada Wilfried Nainggolan dengan NPM 2020 4350 2694. Berikutnya ada Radika Putra Pratama dengan NPM 2020 4350 1812. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Asikin dengan NPM 2020 4350 1813. Berikut adalah tampilan dari susunan pengembangan e-banking berbasis aplikasi mobile. Yang pertama ada communication, meliputi project initiation dan requirement gathering. Yang berikutnya ada planning, yang meliputi estimating, scheduling, dan tracking. Berikutnya ada modeling, yang meliputi analisis dan desain. Berikutnya ada construction, yang meliputi kode tes, dan development, meliputi delivery dan support. Saya mencoba memaparkan tentang latar belakang. Aplikasi mobile berasal dari susunan kata application dan mobile. Pengertian aplikasi menurut saudara Henry dalam buku tertulis Kadir 2004 adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti perniagaan, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang dilakukan manusia. Supriyanto berpendapat bahwa aplikasi adalah program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Tertulis dalam buku Supriyanto tahun 2005. Jugianto berpendapat bahwa aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer instruksi atau instruction atau pernyataan atau statement yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Tertulis dalam Jugianto tahun 2005. Dari tiga pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi merupakan program yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah atau banyak perintah dari user untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh si pembuat aplikasi tersebut. Buyens pernah memaparkan pada bukunya bahwa mobile di dalam konteks software adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tertulis dalam Buyens tahun 2001. Saya akan coba memaparkan tentang alur-alur. Yang pertama adalah communication. Tahap communication bertujuan untuk mendapat informasi-informasi serta tujuan dari pengguna agar developer dapat mengetahui akan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan pengguna sehingga nantinya memudahkan developer untuk memberikan fitur-fitur yang ada di perangkat lunak tersebut. Berikutnya ada alur planning. Tahap planning bertujuan untuk merencanakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu untuk mengembang perangkat lunak seperti menggambarkan tugas-tugas teknis yang harus dilakukan, resiko yang mungkin terjadi, sumber daya yang dibutuhkan, produk kerja yang harus dihasilkan, serta jadwal kerja selama waktu yang ditentukan. Berikut estimasi jadwal. Yang pertama ada nama kegiatan, yang itu permasalahan adalah analisis permasalahan yang memakan waktu durasinya selama 2 minggu. Untuk analisis kebutuhan memakan waktu selama 2 minggu, dan untuk pemodelan UML memakan waktu selama durasinya 1 minggu, dan untuk desain database memakan waktu 1 minggu, dan untuk pembuatan desain UI atau user interface dalam diagram UML memakan waktu 1 minggu. Berikut ada pembuatan aplikasi coding dan debugging, yang mana untuk durasinya memakan waktu yang lebih lama dari sebelum-sebelumnya, yaitu 8 minggu. Berikutnya masuk ke tryout aplikasi, yang memakan waktu lebih sedikit dari pembuatan aplikasi dan debugging, yaitu memakan waktu 1 minggu. Yang berikutnya ada membangun aplikasi siap rilis dan penyerahan perangkat lunak kepada pengguna. Untuk tahap ini, durasi yang diperlukan cukup sedikit dan lebih singkat, yaitu sekitar 1 hari. Baik, berikut selanjutnya akan coba dijelaskan kembali oleh teman saya yang bernama Ahmad Syarif Septianto. Selanjutnya, tahap modeling. Tahap modeling bertujuan untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam memahami dan membangun apa saja yang dibutuhkan dari tahap komunikasi. Lebih tepatnya untuk memudahkan pengembangan dalam memodelkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak maupun rancangannya. Pemodelan yang dilakukan yaitu menggunakan model Unique Modeling Language atau UML, desain basis data dan desain interface. Nah, di tahap modeling ini ada desain diagram UML, Unique Modeling Language, macam-macam desain UML yang dibuat dalam tahap ini adalah use
case diagram, square diagram, dan activity diagram. Yang pertama use case diagram rancangan yang A, rancangan use case diagram yang akan dikembangkan pada aplikasi bank jadwal adalah sebagai berikut. Jadi yang di garda depan ada melihat jadwal hari ini, melihat my jadwal, menambah jadwal, menghapus jadwal, menukar jadwal, dan di garda kedua ada menukar jadwal, lalu diedit jadwal, notifikasi tukar, persetujuan tukar, dan B, definisi aktor. Definisi aktor pada aplikasi bank jadwal adalah sebagai berikut. Activity diagram register itu flowchartnya ya seperti yang ada di layar ini. Jadi yang pertama ada mulai, yang kedua membuka aplikasi, yang ketiga memasukkan data registrasi, lalu memuat database, belum terdaftar karena itu masih kosong yang di tengahnya, lanjut ke terdaftar itu masuk ke aplikasi langsung selesai. Nah, yang B, desain user interface UI merupakan sebuah rancangan tampilan berbentuk make-up atau desain dari aplikasi yang mencerminkan secara garis besar bentuk aplikasi yang sebenarnya. Berikut desain user interface atau UI yang akan digunakan untuk aplikasi bank jadwal. Yang pertama halaman splash screen aplikasi tampilan awal saat aplikasi bank jadwal dibuka atau sebagai halaman pembuka aplikasi. Lanjut lagi dengan Radhika Pratama. Ya, berikut ada konstruksi. Tahap konstruksi terdapat dua aktivitas yang dilakukan, yaitu membangun perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak. Berikut penjelasan lebih lanjut untuk kedua aktivitas tersebut. A. Membangun perangkat lunak. Membangun perangkat lunak. 1. Implementasi desain dan layout aplikasi. Desain user interface pada tahap pemodelan akan diimplementasikan ke dalam desain interface aplikasi secara langsung dengan cara membuat layout aplikasi pada Android Studio. 2. Implementasi pemrograman. Setelah layout aplikasi, kemudian setiap layout yang telah dibuat dikontrol dengan menggunakan file Java sehingga layout tersebut dapat menjadi layout yang dinamis. 3. Implementasi desain database. Database pada aplikasi sistem informasi bank jadwal berbasis Android dibuat dengan menggunakan Firebase. Berikut beberapa tampilan dari construction. Halaman saat aplikasi berada pada halaman registrasi yang berisikan data-data diri garda depan yang harus diisi untuk mendaftar ke sistem. Halaman ini berisi form-form yang harus diisi, yaitu nama lengkap, nama garda depan, email, angkatan, password. Desain tampilan terdapat pada gambar berikut. 4. Halaman menu utama atau beranda aplikasi. Halaman pada aplikasi berada pada menu utama aplikasi. Halaman ini berisikan menu lihat jadwal, tambah jadwal, my jadwal, tukar jadwal, dan hapus jadwal. Tampilan halaman menu utama terdapat pada gambar ini berikut. Dua halaman login aplikasi. Halaman saat aplikasi berada pada halaman login, di mana terdiri dari logo aplikasi, prompt untuk memasukkan email, password, tombol login, dan tombol daftar untuk registrasi pada sistem. Desain tampilan halaman login terdapat pada gambar berikut. 3. Halaman up aplikasi. Halaman melihat menu jadwal. Halaman menu lihat daftar ibu hamil berisikan teks view hari yang selalu update setiap hari serta nama-nama gerai yang akan dipilih oleh user. Tampilan menu lihat jadwal terdapat pada gambar berikut. 6. Halaman sub menu lihat jadwal. Halaman sub menu lihat jadwal menampilkan
list view jadwal garda depan pada hari yang terjadi dan gerai yang dipilih terdapat pada halaman subjadwal pada gambar berikut. 7. Halaman tambah jadwal. Halaman tambah jadwal pada aplikasi berisikan checkbox shift serta checkbox gerai yang harus diisikan agar dapat masuk ke dalam sistem dan tersimpan sebagai jadwal user. Tampilan tambahan jadwal terdapat pada gambar berikut. 8. Halaman hapus jadwal. Halaman hapus jadwal pada aplikasi berisikan checkbox hari dan checkbox shift, checkbox gerai yang harus diisikan agar dapat masuk ke dalam sistem dan dihapus sebagai jadwal user. Tampilan hapus jadwal terdapat pada gambar berikut. 9. Halaman My Jadwal. Halaman My Jadwal pada aplikasi berisikan list view jadwal yang dimiliki oleh user di semua hari, semua shift, dan semua gerai. Tampilan My Jadwal terdapat pada gambar berikut. 10. Halaman tukar jadwal. Halaman tukar jadwal pada aplikasi berisikan button hari Senin sampai Minggu yang berfungsi untuk memilih hari di mana jadwal diinginkan. Tampilan tukar jadwal terdapat pada gambar berikut. 11. Submenu tukar jadwal. Halaman submenu tukar jadwal pada aplikasi berisikan checkbox gerai yang dipilih serta list view jadwal yang akan ditukar oleh user. Tampilan submenu tukar jadwal terdapat pada gambar berikut. 12. Dialog konfirmasi tukar jadwal pada aplikasi berisikan button tukar dan cancel guna memastikan user tidak salah pilih jadwal. Tampilan dialog tukar jadwal terdapat pada gambar berikut. 13. Dialog pilih jadwal. Dialog pilih jadwal pada aplikasi berisikan list view semua jadwal yang dimiliki oleh user untuk ditukar dengan aplikasi lainnya. Tampilan dialog pilih jadwal terdapat pada gambar berikut. 14. Dialog persetujuan tukar. Dialog persetujuan tukar pada aplikasi berisikan text view jadwal yang ingin ditukarkan oleh user serta button setuju dan tolak untuk aksi yang diinginkan user. Tampilan dialog persetujuan tukar terdapat pada gambar berikut. Ya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rizky Asikin. Development bertujuan untuk memproses distribusi perangkat lunak kepada pengguna agar perangkat lunak tersebut dapat digunakan langsung oleh pengguna, yang kemudian pengguna akan melakukan evaluasi kepada perangkat lunak. 2. Pengajuan perangkat. Sebuah perangkat lunak bergantung pada kepuasan pelanggan atau customer. Pengujian diperlukan untuk menghindari dari kesalahan teknik maupun kesalahan non-teknik. Pengembangan atau penguji software harus menyiapkan sesi khusus untuk menguji program yang sudah dibuat agar kesalahan maupun kekurangan dapat diidentifikasi sejak awal dan diperbaiki secepatnya. Mustakbal Firdaus Rahmadi 2016. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi yang ingin kita rencanakan. Dari halaman login atau sign up aplikasi, menu aplikasi, halaman menu My Jadwal, halaman menu tukar jadwal, halaman sub menu tukar jadwal, dialog konfirmasi tukar jadwal, dialog pilihan jadwalku, dan dialog persetujuan tukar jadwal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.